Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa asyhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita masih akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang rahmatus syariah al-islamiyah, tentang rahmatnya syariat Islam. Kemarin kita sudah membahas bagaimana rahmatnya syariat Islam ini, yaitu bahwasanya syariat Islam adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini, maka syariat ini tentunya sifatnya kamilah, sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan di dalam syariat tersebut. Juga dikarenakan syariat Islam adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syariatnya pun seperti yang kemarin kita bahas, syariatnya adalah adil. Di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala menerapkan prinsip al-musawah bainan nas, persamaan di antara manusia. Tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan kedudukan, tidak ada perbedaan antara yang kulit putih maupun kulit hitam, tidak ada perbedaan antara si kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara rakyat biasa dan pejabat, tidak pula ada perbedaan antara rakyat biasa dengan yang nikah. Semuanya sama di hadapan syariat Islam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala aswada wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab terhadap yang non-Arab, dan juga bagi yang non-Arab terhadap orang Arab. Tidak ada pula perbedaan antara orang yang berkulit putih ataupun kulit merah terhadap orang yang berkulit hitam. Demikian pula sebaliknya, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang dibawa oleh Islam lebih dari 14 abad yang lalu, yang mana prinsip ini negara-negara yang lain pun, bangsa-bangsa lain di
Demikian pula apa yang dialami oleh bangsa Indonesia selama penjajahan, baik itu Portugis maupun oleh Belanda maupun oleh Jepang. Kita rasakan bagaimana terdapat perbedaan antara si penjajah dengan pribumi. Dibedakan kastanya, dibedakan kedudukannya. Tapi Islam tidak mengenal hal tersebut. Dalam Islam hanya mengenal siapa yang paling takwa di antara mereka. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, karena Al-Quranul Karim diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga segala hukum-hukumnya, segala peraturan-peraturannya mendapatkan penghormatan, mendapatkan wibawa di hati orang-orang yang muslim. Segala hukum-hukumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipatuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa reserve, dipatuhi walaupun di sana tidak ada pengawas. Berbeda dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, maka masyarakatnya mungkin dia akan mentaati tersebut kalau dilihat tidak ada di sana pengawas, tidak ada yang mengawasi, tidak ada polisi. Akan tetapi bagaimana syariat Islam ini dipatuhi oleh kaum muslimin dengan penuh ketaatan dan kepatuhan oleh orang-orang yang mengimani akan perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat dilihat bagaimana terjadinya pengharaman khamar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin, di mana di dalam pengharaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya dengan tadrijian, artinya dengan cara bertahap, tidak langsung. Ini adalah salah satu metode terapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan terhadap sesuatu yang telah mengakar di dalam jiwa manusia, yang telah menjadi tabiat dan kebiasaan bagi setiap orang yang telah melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengharamkan khamr ini, pertama adalah di surat An-Nahl ayat 67, di mana pada waktu itu turun di Mekah, khamar belum diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Wa min thamaratin nakhil
tattakhiduna minhu sakran, kalian bisa membuat dari keduanya menjadi minuman-minuman yang memabukkan, dan juga warizqan hasanan, dan kalian bisa membuat darinya sebagai rezeki yang baik, atau menjadikannya sebagai rezeki yang baik kalian makan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian tersebut terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi di dalam surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala belum mengharamkan khamar tersebut. Ini masih di Mekah. Kemudian saat di Madinah juga di awal-awalnya masih belum diharamkan, tapi sudah mulai diperjelas bagaimana hukumnya khamar tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir, katakanlah bahwasanya pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'un lin-nas, dan ada juga manfaatnya bagi manusia sedikit. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa keduanya itu lebih besar dari kemanfaatannya. Jadi sudah mulai ditegaskan bahwasanya di situ di khamar dan judi terdapat dosa besar. Kemudian dilanjutkan setelah itu di dalam surah An-Nisa ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu bisa mengetahui apa yang kamu katakan. Artinya sehingga kamu sudah kembali sadar lagi. Jadi ini mulai ada pelarangan tentang minum khamar, akan tetapi belum secara tegas, di mana janganlah kalian minum khamar kalau dekat-dekat waktu sholat. Sebab nanti kalau kamu sholat, kamu masih dalam keadaan mabuk, kamu akan salah-salah bicaranya. Ini salah-salah di dalam mengucapkan lafaz, salah-salah di dalam mengucapkan bacaan surah di dalam Al-Quran saat kamu sholat. Ini pernah kejadian bahwasanya pada waktu itu ada orang yang masih mabuk, belum hilang mabuknya, belum sadar banget, dia sholat. Kemudian tatkala dia membacakan ayat Qur'annya terbalik-balik karena kesadarannya belum pulih, ya, belum pulih benar. Nah ini kemudian turun ayat Al-Quran yang melarang bahwasanya ya, dilarang bagi mereka ya, minum di dekat-dekat waktu sholat. Jadi ini orang sahabat sudah mulai menjarakkan ini yang minum. Dia minum misalnya paling malam karena jauh dari waktu sholat, ya.
kemudian pada ayat surah Al-Maidah ayat 90 baru Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan khamar ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka pada saat itulah dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib, itu semuanya adalah kotoran dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan ayat ini, dengan kalimat fajtanibuhu, maka jauhilah itu khamar. Kemudian pada saat itu langsung para sahabat yang menyimpan kendi-kendi khamar, menyimpan khamar tersebut dalam kendi-kendinya, gentong-gentongnya semua dilemparkan, semua dikeluarkan dari rumah dan dibuang langsung. Sampai diceritakan bahwasanya kalau orang lewat di gang-gang Madinah semuanya bawa khamar, karena semuanya membuang minuman keras tersebut. Ini adalah merupakan bentuk ketaatan mereka tatkala mendengar perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan khamar tersebut. Kata fajtanibuhu, hendaklah kalian tinggalkan barang tersebut, langsung barang tersebut dilemparkan oleh para sahabat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tahapan-tahapan ini, bagaimana syariat Islam itu mendidik dan memberikan pelajaran kepada umat Islam di dalam menangani sesuatu yang sudah berakar, sudah berurat berakar menjadi tabiat dan kebiasaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui karakter dan sifat setiap orang. Oleh karena itu, karena minum khamar dulu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang mereka sudah sangat gemar dengan minum khamar. Sampai-sampai minum khamar itu seperti seorang minum air putih saja, sudah menjadi darah daging khamar itu di kalangan mereka. Nah, ini biasanya seorang yang sudah terbiasa dengan zat reduktif seperti ini, sel-sel sarafnya pun akan terganggu. Sel-sel di tubuhnya pun sudah terpengaruh oleh zat tersebut. Oleh karena itu, untuk merubahnya pun dilakukan dengan cara bertahap ini. Dan ini metode ini tentunya saat ini digunakan oleh kedokteran, oleh dinas-dinas yang menangani orang-orang yang terkena ketergantungan obat. Tidak bisa langsung sekaligus dilepaskan begitu saja. Ya, mungkin orang itu akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Akan tetapi bagaimana di pusat-pusat rehabilitasi sedikit demi sedikit dosisnya dikurangi secara bertahap. Itu adalah memang metode dari Al-Quran Karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui
kita semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui bagaimana karakter kita dan bagaimana juga terapi yang harus dilakukan untuk umat manusia. Ya. Ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim memang pada saat ini ya, tentunya khamar itu sudah jelas, sudah pasti adalah itu diharamkan. Akan tetapi ayat-ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa sebelumnya itu bukan berarti hilang begitu saja. Mungkin pada saat kondisi ya di dunia misalnya terdapat kondisi seperti dahulu kembali, di mana kita dapati ada satu kelompok manusia, satu bangsa di sana belum menerima Islam, belum mendapatkan dakwah Islam, maka pengajaran dan dakwahnya pun kepada mereka dilakukan secara bertahap, ya. Terutama sekali apabila mereka gemar terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kita terapi mereka, kita dakwahi mereka secara bertahap. Ini adalah metode yang dilaksanakan atau yang diajarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Berbeda kejadiannya di sini pernah terjadi di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika ingin mencoba mengharamkan minuman keras bagi rakyatnya. Untuk ini pada tahun 1930, Amerika Serikat pernah ingin mengharamkan minuman keras bagi rakyatnya. Kemudian sebelum dilaksanakan pengharaman ini, larangan ini, diberikan dulu iklan-iklan, disebar berita-berita pelarangan, disebar juga koran-koran, tulisan-tulisan, seminar-seminar, penelitian-penelitian dari para cendekiawan dan para dokter tentang masalah bahaya minuman keras ini. Tidak kurang daripada 65 juta dolar dikeluarkan untuk iklan tentang bahaya khamar. Tidak kurang dari 9 miliar lembar disebarkan pamflet-pamflet yang menjelaskan tentang bahaya minuman keras. Dan juga dalam pelaksanaannya tidak kurang dari 10 juta dolar dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan penertiban perundang-undangan pengharaman minuman keras tersebut. Setelah semua upaya ini dilakukan, ini pada tahun 1930, akhirnya peraturan ini setelah 3 tahun dicabut kembali, karena peraturan ini sama sekali tidak efektif, ya. Karena peraturan tersebut, ya, karena bukan dari Allah, bagi rakyat Amerika tidak ingin mematuhi hal tersebut. Berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang khamar bagi kaum mukminin, mereka menerimanya dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketundukan, dan mereka merasakan adanya wibawa
dalam firman Allah yang melarang tentang minuman keras tadi, sehingga tercatat hasil dari pelarangan tersebut tidak kurang selama masa 3 tahun tersebut terbunuh 200 jiwa dan ditahan lebih dari 500 jiwa di dalam pelaksanaan pelaksanaan peraturan pengharaman minuman keras tersebut. Akhirnya pelarangan tersebut dicabut karena tidak dipatuhi oleh rakyat Amerika itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan antara hukum Allah yang akan dipatuhi oleh setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, ya. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala dihormati dan dipatuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah karena mengetahui hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang rahmat dari syariat Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan besok masih tentang rahmat dari syariat Islam ini, ya, dengan keistimewaan yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.